Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel aku Nur Fajireni Muin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa saja sih bahaya dari jika kita tidak menggunakan sunscreen saat keluar maupun di dalam rumah. Karena kan di dalam rumah itu kita tidak bisa memastikan ya kalau tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam. Dan juga aku akan kasih tahu review sunscreen yang menurut aku bagus dan aku pakai. Dan aku ini juga tidak asal bicara dan mengada-ngada ya, karena yang aku lihat di sini adalah menurut penelitian, menurut jurnal, yang jurnalnya ini juga sudah ISSN. Jurnal ini ditulis oleh Prima Minerva, Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Nah, sambil aku bacain ya jurnalnya karena di depan aku ini adalah laptop. Jadi di dalam jurnal ini dibahas tentang sinar UV, sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini memang bermanfaat bagi kesehatan dalam membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang kita. Namun sinar UV matahari juga memiliki efek negatif bagi kesehatan kulit. Di jurnal ini juga dijelaskan tentang efek dari sinar UV pada kulit kita. Kelainan kulit yang disebabkan oleh sinar UV itu ada dua. Yang pertama, kelainan yang bersifat akut atau cepat, dan ada juga kelainan yang bersifat lama. Kelainan yang bersifat akut atau cepat dapat menimbulkan gejala-gejala seperti ini. Yang pertama ada sambar. Kalau nggak salah baca bacanya sambar ya. Ini merupakan peradangan yang terjadi pada kulit akibat interaksi berlebihan terhadap sinar UV yang merupakan efek yang paling jelas terlihat dengan gejala berupa kemerah-merahan dan gatal-gatal. Fotonya seperti ini. Dan yang kedua ada tanning. Tanning ini merupakan kondisi kulit berwarna lebih gelap yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Dan biasanya belang karena di bagian yang terpapar sinar matahari itu gelap dan di bagian yang tidak kurang terpapar sinar matahari itu putih, jadi kayak belang. Dan fotonya seperti ini. Dan yang kedua tadi kelainan yang bersifat lama atau kronik. Yang pertama itu ada photoaging, yang merupakan perubahan yang terjadi pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dalam jangka panjang yang menimbulkan efek penuaan, biasanya berupa kerutan di bawah mata atau di sekitaran mata. Fotonya seperti ini. Dan yang kedua dari kelainan yang bersifat lama atau jangkauannya panjang itu keganasan pada kulit. Radiasi sinar UV itu selain mempercepat penuaan dini juga dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Nah, ini yang paling bahaya dari semuanya menurut aku. Kanker kulit ini terjadi karena paparan sinar UV yang terlalu berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Tapi teman-teman tenang saja karena di jurnal ini juga disebutkan bagaimana pencegahan terhadap radiasi UV ini. Yang pertama yaitu menghindari sinar matahari berlebihan pada pukul 10 sampai 16 sore. Yang kedua, memakai perlindungan fisik seperti baju, topi, sweater, dan kacamata. Dan yang ketiga, pemakaian tabir surya secara tepat, konsisten, dan teratur. Dan cara yang terakhir yaitu mengkonsumsi antioksidan seperti vitamin C, E, dan A yang mampu melindungi kulit terhadap sinar UV. Dan tabir surya itu sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama tabir surya kimia seperti sunscreen dan tabir surya fisik seperti sunblock. Pemilihan SPF pada tabir surya itu juga harus diperhatikan karena SPF dalam tabir surya itu beraneka ragam, ada 1 sampai 50. Idealnya sih kalian menggunakan tabir surya dengan SPF di atas 15 karena itu akan melindungi kalian dari sinar UVA dan sinar UVB. Ada beberapa faktor yang turut menentukan potensi dari tabir surya yang kalian gunakan, yaitu yang pertama jenisnya. Jadi tabir surya yang kalian gunakan itu yang
mudah didapat, tidak menimbulkan iritasi, dan memberikan perlindungan dari sinar UVA dan UVB. Dan yang kedua, cara pakainya. Jumlah dan ketebalannya itu harus merata dan cukup. Pemakaiannya juga harus rutin setiap hari. Waktu pemakaiannya sekitar 15-30 menit sebelum keluar rumah atau terpapar sinar matahari. Dan tabir surya harus dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum kita memakai make up. Selanjutnya yaitu pengulangan kembali pemakaian tabir surya setelah lebih dari 2-4 jam. Semua itu sih tergantung aktivitas kalian, karena tabir surya itu kalau akan kurang khasiatnya kalau terkena keringat dan air. Jadi setelah kalian berkeringat dan terkena air itu, usahakan untuk mengulang kembali pemakaian tabir surya. Selanjutnya, untuk mengurangi efek iritasi apabila kalian baru pertama nih menggunakan tabir surya tersebut, jadi awalnya itu kalian gunakan sedikit aja, nanti berangsur-angsur kalian gunakan yang lebih banyak, maksudnya yang sesuai dengan porsinya. Oh ya, dan juga pemakaian tabir surya itu porsinya tuh penuh 2 jari. Jadi kalau kalian memakai tabir surya, kalian penuhi ini 2 jari tabir surya kalian, dan itu untuk satu muka. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa SPF yang bagus itu adalah di atas 15, tapi di pasaran itu banyak kosmetik yang menyebutkan bahwa ini itu kosmetiknya memiliki SPF, tapi nggak dijelaskan itu kandungan SPF-nya itu berapa. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memilih kosmetik. Dan selanjutnya ini adalah review dari sunscreen yang aku pakai, yaitu Skin Aqua. Oke teman-teman, jadi ini adalah produknya. Skin Aqua dengan SPF 50+ PA+++ dengan formula ringan seperti air. Di sini ada komposisinya. Lalu di belakangnya di sini Skin Aqua UV melembabkan, mencerahkan sekaligus memberikan perlindungan ganda terhadap sinar UVA dan UVB. Ada juga ACHA-nya untuk memberikan kelembapan dan kelembutan ekstra pada kulit. Juga ada kolagen untuk menjaga elastisitas kulit, vitamin B5 dan E menutrisi kulit, SPF 50+, perlindungan 51 kali lebih lama terhadap sinar UVB yang dapat menyebabkan kulit merah karena terbakar sinar matahari dibanding kulit yang tidak dilindungi. PA++, perlindungan optimal terhadap sinar UVA yang dapat menyebabkan penuaan dini, timbulnya kerutan halus, bintik hitam, dan penggelapan warna kulit. Dan ini juga tidak lengket, cepat meresap, terasa ringan di kulit. Tidak ada tambahan pewarna dan parfum, jadi ini aman, dapat digunakan sebagai dasar make up. Dan juga di sini dituliskan cara pakainya. Yang pertama, bersihkan wajah dengan sabun wajah, kemudian keringkan, tuangkan Skin Aqua pada telapak tangan secukupnya, kemudian aplikasikan di wajah secara lembut hingga meresap. Setelah itu gunakan make up seperti biasa. Untuk hasil yang optimal, gunakan setiap hari dan aplikasikan kembali jika kulit terkena keringat, air, atau jika terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Kocok terlebih dahulu sebelum dipakai. Dan di sini juga udah BPOM, jadi aman. Dan juga ada logo halalnya, sudah ada logo halalnya, dan expire-nya ini masih lama, 2023. Jadi Skin Aqua ini face and body, jadi bisa dipakai di muka dan di badan. Kemudian tadi ini sama aja yang di tempatnya tadi. Ini netonya 40 gram, jadi besarnya nggak terlalu besar, cuma segini. Dan ini harganya 55.000.
aku akan memperlihatkan tekstur dari sunscreen ini. Jadi teksturnya itu kayak gini. Ini. Dan setelah kalian aplikasikan sunscreen itu, kulit kalian itu terasa lembut. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.